Kenapa Tuhan tidak intervensi Petrus? Karena Petrus harus teruji. Petrus setia apa enggak teruji di situ. Maka Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi coba ya, kalimat ini menggambarkan bahwa setiap kita pasti akan menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Betul? Pasti, tidak ada yang tidak. Tidak ada yang terkecuali, semua menghadap tahta pengadilan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan ada orang-orang yang akan memperoleh pujian, memperoleh kehormatan. Artinya saudara, kalau hari ini kau berjuang dengan imanmu, di tengah ujian yang begitu berat hidupmu, di lorong-lorong sunyi hidupmu, kau sendirian seakan-akan Tuhan diam, dan kau tetap stay still, tetap kokoh. Kau tidak mempertanyakan eksistensi Tuhan dalam hidupmu, maka kau akan jadi orang yang terhormat di mata Allah. Orang yang terhormat baru boleh masuk ke tempat yang terhormat. Katakan amin. Orang terhormat baru boleh masuk tempat terhormat. Tempat terhormat tidak boleh diinjak oleh orang sembarangan orang. Dengan quality orang yang sembarangan tidak diizinkan. Ingat ya saudaraku, kalau suatu hari itu kita menjadi orang terhormat itu, ingat, Allah yang mengangkat kita. Allah yang mengangkat orang-orang ini yaitu mereka yang teruji. Mereka yang sudah membuktikan kebenarannya, ketaatannya, kesuciannya, kecintaannya sama Tuhan, hormatnya sama Tuhan, takut dan gentarnya sama Tuhan, sampai di level proporsionalnya Allah. Makanya jangan tersinggung dengan khotbah saya, saudaraku. Khotbah saya itu wajarnya kekristenan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau jadi orang terhormat. Dan Allah tentu tahu siapa yang akan masuk surga dan yang tidak. Tahu loh dia. Dia kan maha tahu. Tapi Tuhan tetap terus harus mengadakan pengujian, pembuktian. Baiklah, kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus dulu deh. Tuhan ngomong begini, Petrus, iblis akan menampi kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi aku berdoa supaya kamu tidak jatuh. Dan kalau kamu sudah kuat, sudah teguh, kuatkan saudara-saudaramu. Itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Iblis mengendus Petrus dan mencobai Petrus. Dia mencoba untuk mengguncang dan menampi Petrus. Dan Tuhan tidak menghindarkan Petrus dari keadaan itu. Didiamkan sama Tuhan. Dengar loh saudaraku, Kristen itu ya begitu loh. Tuhan tidak intervensi hidupmu. Dia tidak intervensi. Roh Kudus pun sudah on. Anda mau jalan sama Roh Kudus apa enggak, terserah Anda. Itu ada free will di dalam dirimu. Kenapa Tuhan tidak intervensi Petrus? Karena Petrus harus teruji. Petrus setia apa enggak teruji di situ. Tuhan kasih kepada kita ujian untuk pembuktian terus. Tapi itu free will, kamu mau pilih Tuhan atau enggak, free will. Tapi Tuhan kasih ornamen-ornamen untuk menguji engkau dan saya. Untuk menguji engkau dan saya.